Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada akan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video, di mana video ini tentang bagaimana si Otan ya Otan biasa orang Kristen ini tidak tahu isi kitabnya ya. Ini masalah peristiwa penyaliban nih. Jadi di mana Kristen-Kristen ini ya menanyakan tentang hukum-hukum ya, nah termasuk sunat dan makan babi dan lain-lain sebagainya. Nah sampai informasi ya melalui isi kitab itu, dan setelah panjang lebar ya, lalu bagaimana saya pertanyakan peristiwa penyaliban Yesus alaihissalam itu jam berapa ya, kalau memang Yesus itu disalib gitu ya, jam 9 kah atau jam 12. Wah ini musing sana musing sini, itulah mereka ketakutan dengan isi kitabnya sendiri. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Bentuk hukuman Allah tadi kan seperti itu Bang, makanya dan kami umat Islam juga meyakini bahwasannya kitab Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maaf ya, sedikit. Hukuman Allah itu kan dari tadi disebut-sebut. Nah, tapi ayatnya bagaimana? Boleh kita lihat sama-sama lihat supaya kita juga tahu isinya kan, supaya Oke. Sebentar tadi ya, habis saya restart tadi komputer saya ya. Di Al-Qur'an surat Al-An'am tadi ya, bentar ya. Saya buka dulu ya Qur'annya. Ya, silakan dulu Bang Ali Musa, saya tunjukkan dulu. Oke. Jadi gini, jadi kesimpulannya masalah makanan. Itu ada tertulis di Roma 14 ayat 3. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Jadi yang makan dan tidak makan diterima, itu loh. Itu udah ada kitab di situ itu. Nah, jadi di Ibrani juga, Ibrani 13 ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan semacam itu. Jadi di sini intinya tadi, yang makan dan tidak yang makan, baiklah makan bagi yang makan, baiklah tidak makan bagi yang tidak makan, sebab Allah itu menerima orang-orang itu. Bukan arti dalam makanan, tetapi dalam bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Nah, jadi kita bicara tentang kasih karunia, tentang kerohanian, bukan tentang jasmani. Kita bicarakan di sini. Itulah ajaran daripada Yesus. Begitu. Sudah? Sudah? Oke. Sebentar. Iya ya. Oke, lanjut dulu. Ya, jadi apa benar tadi ayat ini? Coba saya baca dari awal dulu ayat ini ya. Saya lupa tadi di mana. Dan dia sebentar ya. Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan beban, lalu pula menjadikan sembilan. Bukan, bentar. Ngopi-ngopi dulu Aditya, biar konsentrasi. Ini kayaknya ya. Sebentar. Dari unta sepasang bukan. Katakanlah tidak kau dapati diwahyukan. Ini dia. Dan kepada orang-orang Yahudi ya, kami haramkan semua hewan yang berkuku ya. Dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi. Ini kan sejalan dengan imamat ini ya. Dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya atau yang di dalam isi perutnya atau yang bercampur daging dan tulang ya. Demikianlah ya, ini kan di sini penegasannya kan. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, ya kan? Di sini kan jelas ya merujuk kepada orang-orang Yahudi itu tadi, Bani Israel itu tadi. Ya kan? Jadi hukum itu tidak berlaku di luar Bani Israel. Intinya gini Pak Aditya, kalau kamu mau pakai ayat ini, kamu jadi melebar. Kenapa? Kita kan makan bakso tuh lemak-lemak tuh.
Terus Jadi ini maaf ya. intinya Yesus mengajarkan yang makan baiklah makan, yang tidak makan baiklah tidak makan. Semua itu diterima oleh Allah. Itu tertulis di Alkitab. Jadi kita bukan bicara masalah makanan di sini. Kalau ayat tadi itu tentang saya tanya ayat tadi ya. Saya mau tanya ayat tadi itu. Sudah, saya jelaskan. Sebentar, Ayat tadi itu menjelaskan adalah sebuah hukuman, ya, di mana sudah, mereka itu yang saya durhaka tanyakan. kepada Tapi Allah. ya, sekarang yang saya mau tanyakan ayat tadi kayaknya kalau saya lihat bagian-bagian sebelumnya itu kisah tentang Nuh ada di situ juga kalau nggak salah. Nah, Nuh bukan bukan. bukan orang Israel, ya. Ya jelas itu betul. Maksudnya cuma yang saya lihat kan tadi berpasang-pasangan maksudnya atau mungkin bukan itu ya. Nah, Ada sekarang konteks lagi begini, tuh, nah, sekarang begini, ketika Yesus menggenapi, ya, namun di ayat lain dikata masih banyak, di Yohanes 12, di Yohanes 16, ya, 16-12 ini sampai dan seterusnya, di situ dikatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi itu kan tadi berbicara tentang roh itu yang diberikan sesudah Yesus terangkat ke sorga, kemudian roh itu mewahyukan kepada rasul-rasul dengan cara supranatural. Hal-hal apa? Contohnya kepada Petrus kan. Nah, contohnya kepada Petrus Itu seorang. Dia melihat Kawan. Ya bagaimana? Seorang. Ya, dua orang tidak satu orang pribadi. Iya. Roh Kudus. Enggak, di ayat itu dikatakan seorang roh penolong. Ya roh. Artinya manusia. Bicara spirit, roh. Tapi di sini dikatakan hal yang supranatural. karena ini yang di sini itu dikatakan seorang. Memang. Oke, jadi artinya gini Pak Musa. Silakan Pak Abdon. Jadi artinya gini, jadi kita dalam ayat yang Bapak sampaikan, Pak Musa sampaikan, bahwa kebenaran itu adalah berbicara tentang kerohanian. Kita bicara bukan jasmani, gitu loh. Itu arti dalam pengajaran itu. Boleh saya sambung dulu sedikit Pak mengenai tadi makanan kan, makanan tadi. Jadi pada waktu dia katakan roh itu akan jadi kan nanti setelah datang Roh Kudus, kemudian juga ada pewahyuan kepada Rasul Petrus. Nah, ini meneguhkan setiap perkataan Yesus yang sebelumnya kan, yang mengenai makanan. Nah, dengan apa? Dengan diturunnya berupa-rupa binatang itu yang dilarang itu pada waktu perjanjian lama, dan kemudian kan diperintahkan makanlah itu, dan dikatakan situ apa yang aku halalkan bagimu tidak boleh engkau haramkan. Nah, pada waktu itu memang Petrus sempat mengatakan, aku belum pernah menyentuh makanan-makanan yang beginilah. Nah, jadi itu maksudnya roh itu akan datang, dia juga akan meneguhkan. Jadi tidak bisa juga kita katakan surat-surat rasul-rasul Yohanes, Petrus atau Paulus dan sebagainya itu sebagai sesuatu yang mereka asal-asalan saja atau dari sekadar apa yang Yesus bicarakan. Ada juga pewahyuan-pewahyuan dari Roh Kudus yang akan nantinya meneguhkan, mengkonfirmasikan dan melengkapi semua perkataan Yesus. Begitu. Nah, kalau dikatakan itu Muhammad, di mana apa yang Muhammad lengkapi? Tidak ada sama sekali. Tidak ada, malah kan makin membingungkan. Nah, itu kan yang dikata hukum-hukum. Nah, disitulah yang dikatakan di dalam Al-Quran itu menyempurnakan, ya, tentang bagaimana hukum. Saya tanyakan kamu, jelaskan tentang sunat. Coba kamu jelaskan apa arti sunat, arti dan tujuan sunat apa? Nah, coba sunat itu arti tujuan dan sunat itu jelas untuk kebersihan, kan? Karena seseorang itu tidak. Mana tunjuk ayat untuk kebersihan? Banyak ayatnya untuk kebersihan, dan sains pun para ilmuwan atau sains ini memang benar-benar menyimpang. Bukan menyimpang lah. Sekarang begini, kalau Anda tanya segala sesuatu mesti mana ayatnya, mana ayatnya.
Tunjukkan Pakai ayat data. di mana Jesus. Tunjukkan ayat di mana Saya Jesus kan itu tadi pernah minta mengatakan penjelasan. Oh, kenapa Anda balik nanya? Tunjukkan Nah, ayat yang menjelaskan tentang sunat. Loh, Tunjukkan ikutilah ayat yang milah menjelaskan tentang Ibrahim. sunat. Ikutilah milah Ibrahim. Tentang Ikutilah sunat. milah Nah, Ibrahim. sekarang apa Ya, arti sunat itu? Coba Anda jelaskan apa arti ya sunat itu? Kita untuk membersihkan maha lengkap dan sempurna kan? membersihkan dari kotoran. Makanya manusia itu Ya, harus perlihatkan suci ayatnya. menghadap Tuhan. La ilaha illallah, kan sudah jelas di situ. Iya kan? Jangan Supaya ngarang-ngarang, kudus. tunjuk ayat. Kok ngarang? Yang ngarang itu sebenarnya dari tadi itu Anda. Oke, kita lanjutkan cerita masalah ayat. Tapi jangan lari jika mana nanti Anda kutanya tentang ayat ya. Jangan pula nangis. Aki Aditya, tunjukkan hukum dalam bersunat di dalam Islam. Carikan ayatnya. Oke, Ada oke. situ. Dalam Al-Baqarah aja ya, banyak yang lain-lainnya, tetapi saya ambil yang dari Al-Baqarah aja ya, sedikit ingat soalnya ya. Tadi Kalau kan yang lainnya Ibrahim. namanya di saya ya. Oke. Al-Baqarah Oke, yang 11 di sampai Al-Baqarah 12. aja. Begini bunyinya ya. Dan Jangan lari kau ya. Oke, dan ingatlah ketika Ibrahim itu diuji oleh Rabbnya dengan beberapa kalimat, ya, perintah atau larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menjadikanmu imam sebagai seluruh manusia ya. Bukan kepada umat-umat tertentu itu loh kan. Kepada seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya juga memohon katanya kan, dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang lalim. Bentar, udah lagi dipakai. Ya, itu janjiku tidak mengenai orang-orang yang lalim ya. Maka benar yang dikatakan oleh Bang Ali Musa itu, bahwasanya di Al-Quran di ayat yang lain itu bahwasanya ikutilah agama Ibrahim yang lurus ya, karena Nabi Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Yang dimaksud di situ mengikuti milah Ibrahim gitu loh. Ya, mana ayat tentang sunat situ, Pak? Tolong tunjukkan ayat tentang sunat dulu, baru yang itu tadi. Oke. Kalau masalah sunat itu Kan katanya ada banyak. ya sebentar dulu. Secara umum Hadis. tadi kan sudah diwakili oleh mengikuti milah Ibrahim ya. Kalau secara teknisnya itu banyakkan di hadis. Mungkin ini karena ada Bang Ari nih ya. Karena ini lagi ganggu anak kecil ini. Bang Ari, silakan Bang Ari. Kalau Silakan, kitabnya Bang Ari. sempurna kok minta tolong hadits. Dalam Al-Quran juga memerintahkan wa'atiur rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul ya. Itu yang namanya sunnah. Sunnah itu berbeda dengan hadis. Kalau sunnah itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kalau hadis berpotensi bertentangan ya. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya kritik hadis gitu lah ya. Oke, silakan Bang Ari. Tolong diwakili dulu Mas Ari. Ya, Tunggu saya kritik dengan sebentar, saya Jadi cukup tidak ada terkritik penjelasan dengan tentang sunat. permintaan kalian Anda untuk meminta dalil tentang sunat. Saya udah dikasih dalil bahwa di dalam Al-Qur'an ada berdasarkan dalil umum bahwa ikutilah milah Ibrahim. Dan milah Ibrahim salah satunya adalah bersunat. Dan Ibrahim di dalam Bible kalian pun juga mengatakan, perintahkanlah keluarga kalian dan orang-orang yang kalian yang paling kuasai, maksudnya orang-orang yang berada pada kalian yang bisa kalian perintahkan, wajibkan mereka untuk bersunat. Itu tandanya bahwa Pertama Ibrahim itu menyuruh keluarganya wajib, dan orang-orang yang bisa dia suruh dia wajibkan, termasuk Ismail dan keturunannya adalah keturunan dari keturunan dari Bani Ibrahim, dari keturunan Ibrahim. Kalau Anda mau minta secara spesifik, itu ada pada dalam hadis. Dan Anda tidak boleh menolak hadis, karena bagi kami Al-Quran dan hadis itu satu paket. Karena tidak bisa kalian memahami Al-Quran. Kan yang saya tanya Al-Quran, yang katanya sempurna, kok bicara hadis? Menggunakan hadis. Anda kan mengklaim bahwa Al-Quran itu sempurna. Al-Quran itu sempurna, tapi penjelasannya banyak pada hadis, Pak. Saya tanya mana yang sempurna, hadis atau Al-Quran? Saya tanya balik sama Anda. Jangan tanya balik, jawab dulu. Ya, saya tanya balik sama Anda. Ada nggak di kitab Anda tata cara masuk WC? Kok masuk WC untuk apa? Masuk surga ada, Pak? Masuk WC nggak usah, Pak. Kan? Katanya kita Masuk kamu 32.000 ayat lengkap, Pak. Masuk surga, masuk WC dulu, begitu. Masuk WC ada? Masuk surga ada, Pak?
Masuk WC nggak ada. Kemudian untuk Loh, untuk berhubungan apa suami masuk istri, WC? loh, saya tanya katanya lengkap. Masuk WC nggak usah diajar, itu Katanya semua orang tahu. lengkap. Tuh, sampai bilang semua orang Saya tahu. tanya ya, orang Hindu tidak tahu masuk WC. Saya tanya. Salto Apa tidak. masuk WC? Itu tata cara bukan? Saya tanya sama Iya, Anda, masuk ada nggak di dalam masuk kitab WC, Injil masuk Anda? surga Ada nggak apa? dalam kitab Bukan masuk Injil WC. Anda Agama kok masuk untuk WC? Agama masuk surga. berhubungan badan? Enggak, Semua berhubungan agama badan itu enggak? ada berbicara tentang Katanya Kristen bukan agama tadi Anda bilang. Iya. ya itu Katanya berbicara Injil hubungan kalian dengan lengkap. Tuhan. Enggak, Injil kalian Alah, lengkap. alah, Masa alah, kalian? Anda- Yang mengatakan Injil kalian lengkap itu siapa? Ya, masuk. Anda kan tadi ngatakan masuk WC. Kok ajarannya ada masuk WC? Loh, katanya Ada lengkap. ajarannya. Kami sudah diajar masuk surga, disempurnakan dengan masuk WC. Oh, berarti nggak Gimana, Pak? lengkap. Berarti nggak Loh, lengkap. katanya lengkap. Ini coba saya nanya sikit aja, boleh? Saya nanya sikit aja. Oh, moga, Ya. moga. Kan orang Masuk Kristen ini surga selalu kok masuk mendalilkan. Tunggu bentar. Jadi mendalilkan mana dalilnya di Al-Quran Sunnah. Udah dibilang mila Ibrahim. Artinya bahwa anittabi millata Ibrahim, ikutilah mila Ibrahim. Jadi nggak perlu detail apa yang ada di mila Ibrahim. Artinya apa yang di mila Ibrahim itu ikuti. Jadi apa yang di dalamnya Juga salah kalau satunya memang sunnah betul itu ya. adalah Ibrahim, Oh, jelaskan juga arti tujuan dari sunat Oke, itu. sekarang saya Jangan tanya dibilang kamu. kebersihan. Kamu mengikuti Alkitab. Alkitab itu dari siapa? Alkitab Saya itu tanya dulu, perkataan jangan siapa? lari-lari tentang sunat. Enggak, kamu dulu Tentang coba sunat sebentar dulu. aja saya tanya. Saya Alkitab tanya itu dulu, kamu kan kamu ngikut memang Alkitab kan? dari sunat nggak kena. Bentar, nggak saya tanya. Saya balikkan, kena- saya udah jawab tadi. Sekarang kamu. Tunggu bentar. Kalau Alkitab, motret Alkitab itu kemana-mana. perkataan siapa? Jangan nanya. Enggak, kamu ngikut jawab Alkitab. dulu. Kok Tunggu nanya? bentar. Tunggu. Enggak, bentar. Saya bentar, nanti saya jawab semua kamu. Alkitab itu, ya, perkataan siapa itu? Dari mana tuh Alkitab itu? Perkataan Ayatnya siapa? dari mana? Alkitab itu ada banyak yang penulisnya. Contoh kita Mazmur. Iya, Mazmur aja bukan cuma Daud Ya, di situ, Pak. Ada banyak. Oke, Kalau Anda katakan terserah. kata siapa? Perjanjian baru lah, Siapa? perjanjian baru seperti kamu lah. Perjanjian baru itu dari siapa? Perkataan siapa itu? Perkataan. Lo kok perkataan? Itu dari siapa itu? Ya kayak itu dari siapa? Itu Dari siapa itu? kisah-kisah. Maksudnya bagaimana? Ya Ya kalau di penulis-penulisnya ya Al-Quran, Matius, ya, bentar, Markus, biar saya Lukas. pahamkan kamu, biar saya pahamkan. Kalau Al-Quran itu dari Allah, semua dari Allah. Sekarang saya tanya, perjanjian baru atau Alkitab lah keseluruhan, suka hatilah kamu lah mau jawab. Itu dari siapa? Dari Tuhan, dari Yahweh, dari Bapa atau dari Yesus? Coba. Di dalamnya itu berisi perkataan-perkataan Tuhan. Di dalam berisi Oke, perkataan-perkataan dari Tuhan. perkataan Tuhan. Tapi itu dituliskan oleh manusia. Saya tanya, Al-Quran ditulis oleh siapa? Enggak, tunggu dengar dari perkataan Tuhan ya. Perkataan Tuhan dari manusia ya. Jangan Ya. diselewengkan ya. Saya Oke, katakan iya, begini, apa ini terserah tulisan kamu. Matius, di dalamnya berisi perkataan-perkataan Yesus, bercerita tentang Oke. kisah Perkataan Yesus selama Yesus. di dunia ini bagaimana. Perkataan Yesus. Udah, Perkataan Yesus. Anda kok bisa mendengar nggak? Di dalamnya ada cerita Iya. tentang kehidupan Yesus, ada perkataan Yesus, Iya, suka hatilah kamu mau jawab apa aja. Yesus. Sekarang Kok Anda Ya, udah. mengalihkan ke perkataan? bukan, tunggu dulu. Sekarang apa? Perkataan atau apa? Terserah kamu mau apa? Mau perkataan Nah, atau kalau perbuatan apa? itu? Al-Quran perkataan siapa? Perkataan siapa Al-Quran? Ya, kamu gampang nanti saya Perkataan jawab Muhammad semua kan- itu. Kamu gak usah takut Perkataan jawab Muhammad kan- itu gak usah takut. Jawab apa Ya, itu? saya Jawab sudah tuh. jawab. Itu Maksudnya yang Anda tanya perkataan, yang Anda tanyakan Oke. perkataan. Anda Oke. tidak tanya Oke. tulisan siapa. Oke, sekarang gini lah, ayat Alkitab itu dari siapa lah? Nggak payah kali nanyanya. Ayat Alkitab tuh dikutip dari siapa? Dari Yesus, dari Bapa atau dari mana? Coba jawab. Ya, perkataan Yesus dikutip dari Saya Yesus. ketawa tadi, payah kali Hah? jawabnya. Perkataan Yesus. Ya, Ada kayak Medan. perkataan Yesus. Ya, Payah Ya, kali silakan, jawabnya. silakan. Apa yang Anda mau sampaikan? kamu ditanya aja takut jawab. Aduh, Anda jawab jawab, pertanyaan Anda aja payah, takut. Oke, saya Udah tidak tahu, silakan Anda yang jawab lain. coba. Saya nih ketakutan dia jawab Sudah saya pertanyaan jawab, kamu. kamu ketakutan Saya kamu. jawab. Saya Kamu jawab. mau menggiring. Beda sama seperti Bang Adam tadi loh. Bang Adam tuh jawabnya tegas. Walaupun Saya jawab. melenceng ke sana kemari tetap jawab. Ya. Lah, Pokoknya kau tanya nggak bisa jawab. perkataan, di dalam ada banyak. Ada perkataan Petrus, ada perkataan Yesus, ada perkataan ya banyak orang lah. Tapi itu berisi firman Tuhan. Begitu. Nah, itu Lalu saya lanjutkan. katakan Terus lagi. Oke. Lanjutkan. tanya kok mau jawaban kayak
Pak Bilun, saya Ya, ganti silakan, jawab. Jadi silakan. gini. Jadi anggap dulu kita sebelum Yesus datang, begitu. Jadi sebelum Yesus datang, murid-murid Yesus ini juga orang Yahudi, ya, yang beragama Yahudi. Nah, tetapi dalam bentuk pengajaran-pengajaran itu yang turun-temurun yang dilakukan oleh para ahli orang-orang Taurat dan para penganutnya orang Yahudi itu sudah berlaku. Tetapi ketika kedatangan Yesus, ini terjadi, bukan pertentangan ya, terjadi masalah pernyataan kebenaran tentang yang diajarkan oleh para ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi itu. Nah, bagaimana Injil ini dituliskan? Injil ini dituliskan ketika orang-orang Yahudi dan Yesus berhadapan, bertanya jawab. Makanya Yesus disebut di situ guru. Nah, ketika orang-orang Yahudi mengambilkan satu ayat, contohnya saja, orang Yahudi selalu mencoba Yesus dalam ayat-ayat di dalam Yahudi. Contoh, saya sering mengatakan ini, perempuan yang berzina itu wajib dilempar batu, dirajam, itu sesuai dengan hukum Taurat. Nah, ketika ini ditanya kepada Yesus, hukum Taurat yang dilakukan mereka itu gagal. Kenapa gagal? Karena bukan itu yang dimaksudkan. Bukan itu yang dimasukkan oleh Yesus itu. Yang masalah hukum rajam itu bukan dilempar batu. Kenapa itu gagal? Karena Yesus mengatakan kepada orang Yahudi itu, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, baiklah melempar duluan perempuan ini. Kan begitu. Nah, orang-orang Yahudi itu, ahli Taurat itu tidak berani melempar perempuan yang berzina itu. Padahal di kitabnya itu tertulis wajib dihukum rajam. Itu tertolak oleh pernyataan Yesus. Nah, mereka semua kan ada dosa. Karena mereka ada dosa, mereka tidak berani melempar. Nah, disitulah maksud Yesus mengatakan, memaknai, menggenapi, membenarkan arti daripada perbandingan perkataan maksud manusia dan perkataan Yesus. Jadi Yesus disebut guru yang bisa menjawab tentang hukum-hukum Taurat itu. Semua hal maka dipertanyakan kepada Yesus. Itulah cerita murid-muridnya ataupun orang yang mendengar atau yang mempercayai dia menuliskan kitab-kitab itu tentang sejarah Yesus, tentang ketuhanan. Itu aja. Jadi ini kitab ini bukan turun dari langit, bukan, tapi dituliskan merujuk kepada Yesus. Perkataan Yesus dan perkataan orang Yahudi. Yang menulis Tadi dia siapa? mau Bang menggiring. Ramadan? Tadi dia mau menggiring supaya kita mengatakan itu bahwa itu perkataan Matius, perkataan ini, itulah. Begitu, makanya dia tanya Enggak, perkataan. bukan. Makanya kami bingung kan Makanya loh, itu kok perkataan perkataan. Tuhan. Lah, Saya makanya tanya, Al-Quran perkataan siapa? Jawab dulu saya. Perkataan Allah. Perkataan siapa? Perkataan Allah. Dikatakan oleh Muhammad Perkataan atau Allah. tidak? Itu perkataan Muhammad juga. Yang ditulis oleh orang-orang Ya kan, begitu. ya kan pewahyuan, namanya juga pewahyuan. Perkataan Allah yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad. Bukan perkataan Muhammad. Bukan. Perkataan Muhammad tidak ada di situ, tidak ada di dalam Al-Quran, tapi Jadi di dalam Muhammad hadis. tidak ada ya, dia tidak bisa bicara bisu ya. Itu diyakini dikatakan oleh Nah, jadi makanya jangan debat kusir begitu. Jangan debat kepada begitu. Muhammad, lalu Itu namanya ditulis petak oleh umpet, Pak. sahabat-sahabat. Petak umpet namanya itu. Nah, bukan Kayak yang debatnya begitu, petak umpet. Nah, tuh Bang Kristisi aja yang dia Kristen aja dia paham. Waduh, Bang Jadi Kristisi itu. begini, Beliau Pak Kristen. Kali Musa. Nah, Kita jawab dulu ya. Tunggu Bang sedikit aja. Aditya. Apa yang enggak sedikit biar menyambung. Apa yang disampaikan oleh Bang Adon itu tadi, Bang Adon tidak sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Bang Adon katakan bahwasanya yang menulis itu para murid ya. Ya Namun sama saya. tapi sama di juga. Lukas Jadi 1 begini. tapi di Tadi Lukas Anda 1 ngomong, Bilun. bukan itu menjadi perkataan Matius. Sama saja. Ya, jadi begini. Perkataan Muhammad bukan, atau Al-Quran. bukan. Itu Oke, kita bukan jawab ya. perkataan Begini Matius. Pak Kali Musa. Tunggu, Cara tunggu. membuktikannya bahwasanya Tunggu, Al-Quran itu tunggu. bukan perkataan Nabi Muhammad. Jangan debat Apa? kusir begitu. Iya, tunggu, petak tunggu, umpet Hanya itu. Aditya. Nggak selesai itu. Nggak akan selesai. Tunggu Aditya. Tunggu. Yang berkata-kata bukan Matius, bukan juga Lukas, bukan juga Yohanes, ya. Saya katakan Kalau kita tulisan kan. lihat- Bukan, walaupun tulisan juga bukan, ya. Karena di sini jelas Al-Quran siapa bukan penulisnya tidak diketahui. Karena yang menulis Oke, siapa penulis Bible itu tidak diketahui. Kalau kita tengok dari Lukas 1 Kamu ayat hidup 1. zaman apa? Kamu hidup di zaman pertama. Kamu pernah ke sana. Informasinya ada di Lukas 1 ayat 1, Bro. Informasi. Ya. Ya. Coba bacakan. Tilovius yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita
tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Ini Ya, susunan kronologi. penyelidikan. Ya, jadi Jadi begini, bukan Pak. dari Matius, Lukas, Yohanes, bukan. Jadi Lukas, Yohanes, Matius itu hanya dijadikan sebuah label, ya, di mana ayat-ayat itu dituliskan, dikasih tulisan Matius, Yohanes, Lukas, begitu. Kalau untuk penulisnya sendiri bukan. Sebab tuh, nah, Bang Kristisi itu beliau masih Kristen, tapi beliau paham bagaimana Islam itu, bagaimana Al-Quran tertulis, bagaimana Al-Quran itu ada. Ya, Coba oke, dia akhir jelaskan. Ya baik, seperti tadi sudah saya katakan, itu garis besarnya dari Allah kepada malaikat Jibril kepada Nabi, lalu sesudah Nabi wafat, barulah itu dikumpulkan dan ditulis oleh sahabat-sahabat Nabi. Oke, Itu informasi Begini, lah Bang, yang saya dapat. biar kita jelaskan aja ya, Al-Quran itu untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran itu bukanlah berdasarkan Sebenarnya hawa tidak nafsu. perlu dijelaskan karena bukan itu kan pembahasannya. Begini, Cuma Bang, teman-teman ya, Anda yang membelokkan tadi kan. Ya, jadi begini Bang, kita jawab dulu pertanyaan Anda ya, untuk membuktikan ya. Kita ini kan manusia itu kan orang-orang yang berakal. Tadi, Jadi, begini sebentar Pak, dulu, tadi Pak. mualaf sudah menyatakan bahwa Muhammad itu tidak pernah berbicara, seolah-olah dia bisu, jadi tidak ada perkataan iya, Pak. Muhammad di situ. Oke, kita kan hidup di zaman modern sekarang. Jadi untuk tidak usah kita bahas membuktikan itu sebenarnya. kitab Seperti itu Pak buatan Ustadz Nabi Ustadz Muhammad Idris. atau bukan, itu begini Bang ya. Begini, itu justru kita kan umat yang berpikir kan, isi kontennya itulah yang bisa menunjukkan bahwasanya kitab itu betulkah kitab itu buatan manusia. Contoh misalkan, kalau di kitab Paulus ya, di Galatia, di Filipus dan lain-lain kan ada 14 kitab ya kan. Itu jelas redaksinya dari mana, jelas ya, dari Paulus Tarsus, hamba Tuhan, Rasul Tuhan, bla 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 dan segala macam. Jadi jelas redaksinya bahwasanya itu kan dari Paulus ya. Sementara Al-Quran itu ya, kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad itu punya istri, punya anak, punya orang tua ya, punya ibu dan segala macam ya, punya keluarga lah seperti itu ya. Nah, jadi untuk membuktikan bahwasanya Al-Quran itu bukan buah dari pemikiran Nabi Muhammad ya, yang pertama, beliau tidak pernah ya melampirkannya surah yang namanya surat itu atas nama istrinya. Misalkan ya, tidak ada yang namanya surah Aisyah, tidak ada yang namanya surah Khadijah atau nama-nama papan, tidak ada di situ ya, tidak ada sama sekali. Terus yang kedua, nama beliau di Al-Quran itu paling sedikit disebutkan, cuma 4 kali ya. Sementara nama Nabi Isa di situ disebutkan 24 kali ya. Bahkan ada surah khusus di situ ya, untuk meluruskan umat Nasrani itu kan, satu surah penuh namanya surah Maryam, ibunya Yesus kan. Nah, tidak ada yang namanya surah Muhammad bin Abdullah, itu tidak ada nama surat-surat seperti itu, nggak ada sama sekali ya. Itu menunjukkan tidak ada kepentingan apapun di situ ya. Terus cerita Nabi Musa lebih banyak, terus cerita Nabi Isa lebih banyak ya, nggak ada ya sedikit pun ya di Al-Quran itu memasukkan kepentingan beliau tuh, nggak Tadi ada. kan sebenarnya ini tidak ditanyakan. Ini tidak ditanyakan semuanya itu. Kita tidak bahas, sekarang kita saya tidak bertanya. menentang Oke. hal itu. Itu Oke, tidak sekarang pernah saya kami bertanya. tentang. Sebentar. Yang saya sampaikan itu cuma sebagai contoh aja supaya mereka terlalu memanjang-manjangkan, mengatakan ini perkataan siapa, Matius perkataan siapa. Nah ini kan pertanyaan yang sebenarnya mencoba bisa Anda menggiring. buktikan nggak? Kita Pertanyaan Kitab mencoba Ibrani menggiring. itu, ya, Sekarang Kitab begini, Ibrani itu redaksinya Anda- siapa? Tanya Pak Ali Musa, wakili saya. Kitab Ibrani itu yang nulis siapa? Saya mau turun soalnya. Ya, Kitab Ibrani itu siapa redaksinya? Tadi sama saja kan kalian katakan Muhammad itu tidak ada mulut ya, begitu. Yang saya tahu bukan begitu. Kalian katakan bahwa Muhammad tidak pernah mengucapkan ini. Dia tidak pernah mengucapkan ayat Al-Quran. Kan dari ucapan dia juga. Tidak ada Entahkah ini ucapan dari, maaf, dengar, entahkah ini dari Tuhan atau bukan, entahkah itu dari Tuhan atau bukan, yang jelas Muhammad harus mengucapkan itu. Jadi jangan ini kan jadi petak umpet, begitu. Kalau kalian tanyakan siapa yang mengatakan kita Matius, tidak boleh begitu. Siapa yang mengatakan kita Matius? Loh, tadi ketika Anda ngotot mana ayatnya itu mana?
ya. Makanya jangan lari. Makanya ketika Itu berisi diskusi perkataan itu, Yesus di dalamnya. Nah, sekarang berisi perkataan Kitab Yohanes Yesus di berkata Kitab Lalu- Yohanes berisi lalu perkataan peristiwa Yesus penyaliban. yang mengatakan Oke. anaton liraban wamaran. Anaton Oke. liraban, raban dalam bahasa Arab itu Tuhan, wamaran dalam bahasa Aramaik Tuhan juga, Tuhan dan Tuhan. Oke. Terjemahannya Oke, guru, tapi dalam bahasa Aramiknya Arab itu akar bahasa Arabnya liraban. Nah, sekarang Liraban, begini ya. wamaran. Kita buktikan Itu apa yang Anda perkataan sampaikan. Yesus. Itu perkataan Yesus. Jadi Bible itu perkataan Yesus. Bible perkataan Yesus, Anda ini bagaimana? Ya, jadi Itu Bible mencatat itu perkataan siapa? kehidupan Yesus yang berisi perkataan itu yang Yesus. mencatat. Yang mencatat siapa? Jadi gini, Iya, saya silakan. sambung Tunggu dulu, Pak. Bang Adon. Tunggu Bang Adon. Pak Tunggu Abdul Bang ada. Adon. Ya, Ya, saya- Pak Abdul. tunggu dulu. Kalau Silakan, memang Pak Abdul. Bible, kalau tunggu dulu, kau jangan lari dulu, karena kau ngotot tadi. Nah, sekarang begini. Kalau ketika- pertanyaan Petra 4 begitu ya sudahlah, tidak usah Tidak. saya jawab. Memperpanjang sampai Tidak. malam tidak selesai. Ya biar Anda bisa saja, jawab kan? sekarang. Kalau begitu saya yang nanya sekarang. Muhammad ada di mana sekarang? Saya tanya, Muhammad ada di mana sekarang? Jawab, Di Muhammad alam ada di barzah. mana? Di alam barzah. Memang alam kenapa? barzah. Nah, saya tanya, Yesus datang kedua kali untuk siapa? Untuk jadi Muhammad jadi pengikut Yesus tidak? Muhammad Apa? datang, Yesus datang, Muhammad jadi pengikut Yesus tidak? Yesus jadi pengikut Muhammad. Orang yang turun dari sorga jadi pengikut orang yang datang dari alam barzah. Begitu. Ayatnya jelas. Orang yang datang Ya. dari sorga datang jadi pengikut dalam orang hadis itu orang jelas. dari alam barzah. Begitu. Ya, sekarang ku tanya, Kok kau orang belum dari menjawab alam tadi. barzah? Ke Firdaus Ya, aja sekarang- tidak, alam barzah bagaimana? Sekarang tunjukkan pada saya, ya, kebenaran Bible itu yang kau imani itu, ya. Kalau memang Bible itu adalah firman Tuhan dan benar-benar berasal dari Tuhan, sang penulis itu diberikan hikmat dari Roh Kudus, ya. Sekarang tunjukkan pada saya peristiwa penyaliban Yesus alaihissalam. Jikalau memang benar disalibkan Yesus alaihissalam itu, ya. Pada jam berapa Yesus itu disalibkan? Jam 9 kah atau jam 12? Monggo. Jangan Anda pakai hal-hal yang tidak esensi. Berbicara jam seperti Anda bicara masuk ayat WC. kitab. Agama ngajar ayat- masuk WC. ini ayat Agama kitab. ngajar Ini- masuk ini- surga. ini isi Bukan masuk kitab. WC. Yohanes, ya, Anda berbicara Yohanes. jam esensinya apa? Esensinya Jawab. apa dengan surga? Saya Ya, tanya, kan esensinya apa jam itu? Kepastian. Kan kepastian, isi kitab itu kan informasi. Bukan itu kepastian. esensi ajaran kami. Esensi ajaran kami itu mati dari hidup yang lama, tersalib bersama dengan Kristus di dalam baptisan. Anda hidup tahu baru. dari mana? Anda tahu dari mana? Maksudnya? Tahu Maksudnya informasi saya tahu itu dari mana? Ya isi semua di informasinya- Alkitab. Nah, dari Alkitab. Sekarang saya mau tanya, Yesus disalibkan jam berapa? Jam 9 kah atau jam 12? Itu bukan esensi, jadi saya tidak perlu menjawab itu. Ayo, Itu tidak ada hubungan dengan surga dan neraka. Loh, itu peristiwa penyaliban itu atas penebusan dosa katanya. Kalau memang penebusan Ya, dosa, esensinya atas adalah keselamatan penyaliban. manusia. Nah, jam berapa disalib? Esensinya penyaliban. Kenapa Iya, Anda tanyakan iya, jam? oke. Apa hubungannya Iya. jam dengan penyaliban? Karena kitab Anda mengatakan di situ ada jam. Markus mengatakan Yesus disalibkan jam 9. Namun Yohanes mengatakan jam 12. Mana yang dari kedua ayat itu yang salah? Monggo. Orang bisa saja menunjukkan hal yang berbeda, tetapi bukan itu esensinya. Anda juga tunjukkan ayatnya biar kita baca bersama. Kutunjukkan penyaliban Yesus. Akhi, Aditya. Terus apa esensinya itu dalam ajaran Kristen? Saya tanya. Loh, bukankah Kalau peristiwa Anda cuma penyaliban belajar itu jam-jam, berasal dari kalau Anda penyaliban? hanya belajar mengenai jam saja begitu, ya tidak heran Anda itu pada akhirnya menyimpang. Kan kitab suci Anda yang mengatakan itu. Itu loh. Ya. Kitab Anda mengatakan itu. Makanya saya tanya pada Anda. Terus apa hubungannya itu dengan Ini ajaran Yesus ayat. tentang baptisan, tentang penebusan dosa? Apa hubungannya itu? Loh, kalau tidak Itu ada hanya penyaliban, pencatatan manusia yang bisa saja terjadi perbedaan pendapat. Itu tidak ada masalah. loh, katanya ada diurapi hubungan Roh dengan- Kudus. Ya, tidak ada hubungan itu dengan ajaran. Katanya firman Tuhan. Katanya firman Tuhan.
yang diilhami Roh Kudus sang Firman Tuhan penulis. yang mana? Firman Tuhan yang mana? Loh, Kan kitab kalian juga, firman kitab Tuhan kalian bukan. mengatakan Bible kami firman Tuhan atau mempersekutukan Allah. Nah, di mana Allah itu ada di Alkitab kami? Tidak pernah ada. Bible firman Tuhan atau bukan? Jawab dulu. Bible Ya, firman Tuhan Bible atau berisi bukan? firman Tuhan. Itu berisi firman Tuhan. Oh. Jam Kalau itu firman memang Tuhan, saya benar- tanya atau tidak? Itu catatan sejarah atau firman Tuhan? Saya tanya. Loh, itu perkataan Markus, katanya Perkataan firman Tuhan. Yesus itu firman Tuhan. Perkataan Yesus itu firman Tuhan. Perkataan Yohanes, perkataan Markus, firman Tuhan atau bukan? Ya, Anda katakan tadi perkataan Markus, perkataan Yohanes. Kok balik lagi ke firman Tuhan? Iya, Mereka firman bisa Tuhan atau saja bukan? menyampaikan firman Tuhan, tetapi kalau perkataan mereka ya perkataan mereka. Jangan Anda katakan hubungkan dengan firman Tuhan. Bagaimana? Perkataan Yesus Berarti firman itu bukan Tuhan. firman Tuhan. Berarti Bible itu bukan firman Tuhan. Bible berisi firman Tuhan. Nah, Bible berisi firman Tuhan. Lalu ketika Bible memberikan informasi tentang peristiwa penyaliban Yesus, Bible Yesus- berisi firman Tuhan dan berisi catatan sejarah dan sebagainya. Nah, catatan sejarah ya. Sejarah penyaliban Yesus itu dilakukan jam berapa? Jam 12 atau jam 9? Monggo. Jelaskan dulu hubungan itu semua dengan ajaran Kristen dan baptisan, baru bisa saya jelaskan. Itu bukan esensi ajaran kok. Untuk apa Anda tanyakan itu? Atas peristiwa penyaliban Pencatat itu sejarah bisa aja terjadi perselisihan, bisa saja terjadi kesalahan di dalam penyalinan, tetapi yang penting adalah esensi ajaran. Itu aja. Jadi tidak perlu dipercaya tentang hal ini. Firman Tuhan ini tidak bisa dipercaya. Bukan tidak perlu dipercaya, tapi kalau udah dalam gereja untuk apa kita ajarkan itu? Ada apa hubungannya itu dengan ajaran Yesus dan baptisan dan sebagainya? Lah itu bukankah itu salah satu dari penginjilan yang wajib Kok kita ngajar, itu nanti jadi seperti kalian ngajarnya cara masuk WC bukan cara masuk surga. Jadinya seperti kalian. Tinggal jawab Iya, nanti saja. seperti Ini ajaran kalau ada kalian kan ayatnya. kacau. Kalau masuk WC itu kan tidak ada ayatnya, ya kan? Kalau kan kau selalu bertanya mana ayatnya? Sekarang ku kasih ayat. Nih, Nah, sekarang tinggal kau begini ya. jawab. Kembali dulu ke Jangan- topik. Kembali ke topik, kami tadi tanyakan di mana Jangan ngeles. ayat yang Jangan menjelaskan bahwa makanan Jangan ini ngeles itu dulu. sudah jadi halal, yang tadinya jangan ngeles haram dulu. jadi halal. Jangan ngeles apa? dulu. Jam 9 kah jam 12? Kalian kan tidak bisa jawab kok, pindah topik, jangan gitu. Iya. Bukan pindah topik, ini mengalir. Closing dulu, baru kamu pindah topik. Begitu. Jelaskan dulu jam 12 kah atau jam Ya untuk apa 9? saya jelaskan? Jam 12 dan jam 9. Silakan. Ya, aku nanya, kau yang punya kitab kok. Ya sudah saya jawab. Jam 12 Jam dan jam berapa? 9. Loh, memangnya jam 9 2 kali penyaliban ya? Ya itu Bisa bisa ditanya. saja kan terjadi, ada kronologinya, misalnya jam 9 dipakukan, jam 12 didirikan tiang salibnya. Cuma kita tidak masuk ke situ karena apa? Kenapa kita tidak masuk? Karena itu bukan esensi. Ini aku bacakan ayatnya nanti ya. Kata Ya, silakan. Markus, kata Markus, hari itu jam 9 ya Yesus disalibkan. Terus menurut Yohanes, Sebutkan ayatnya dulu. nanti aku sebutkan ya, tenang. Nah. Akhi Aditya bisa sharekan apa? Saya enggak bisa share ini, lelet. Oh iya. Jangan, siap. tidak usah di-share. Bilang aja ayatnya. Saya juga punya Alkitab. Dikatakan saja Biar ayatnya. Sudah tidak usah memperpanjang waktu. Dua-duanya. Enggak. Bacakan dulu nomor ayatnya saja. Tidak usah di-share, tidak usah di-share. Oke, aku carikan ayatnya dulu ya. Perpanjang waktu. Memang Muslim kalau tidak bisa jawab langsung melebar kemana-mana. Dari dulu begitu. Oke, mungkin begini aja ya. Ini sudah mau 5 jam ini. Kita closing aja Bang ya. Ya. Oke, silakan Bang Bigun. Ya. Tunggu. Belum. Ini ayatnya sudah ketemu. Ya. Oh masih orang tua ini masih lanjut bagaimana Bang Bigun? Oke. yang lain saya Masih, tutup aja ya. biar Sudah anu, sampai mau 5 biar jam di tempat saya ini. Oke, soalnya ini berdua aja berarti ya. Selesaikan nih berdua aja ya. iya, karena ini perlu diselesaikan biar tidak ngambang ya.
Ya. peristiwa penyaliban nih. Kalau memang Akhi Aditya di situ aja tetap ya, biar meluruskan. Akhi Aditya situ aja, biar meluruskan kalau ada kegagalan paham dari kawan debat kita. Ya, oke. Di siapa? Di Markus 15 ayat 25 di situ dikatakan ya, jam 9 ketika ia disalibkan. Ya, itu kata Markus. Namun kata Yohanes di ayat 19 ya, ayat 19 19, 14, 15 itu dikata hari itu ialah hari persiapan Paskah, malah belum disalib nih, jam 12. Ya, masih persiapan. Namun dikata di Markus itu sudah disalib jam 9. Menurut Yohanes masih persiapan Paskah, belum disalib. Yohanes berapa? Yohanes 19, 14, 15. Terus Ya itu mana penyalibannya? Nah itu kan, oke saya bacakan ya. Kok nampaknya kok susah betul Anda nangkap atau memang pura-pura ya? Pura-pura karena apa? Iya, Anda tuh pura-pura namanya. Ini mungkin penyalipan, tapi kan sudah disalibkan misalnya jam 9, kemudian jam 12 dia berkata begitu. Jadi Anda juga ini melintir-melintir dikit Anda ternyata. Bukan melintir, ini sesuai dengan ayat. Ya masih persiapan malah. Silakan. Nah, itu tadi ya. Sebentar ya, saya potong sedikit, saya menyela sedikit ya sambil Anda cari. Begini, ini memang saya curiganya juga tadinya terjadi ini yang namanya logical fallacy. Artinya begini, kesalahan logika. Kenapa kesalahan logika? Kalau terjadi kesalahan jam oleh penulisnya si Matius dan Yohanes, kemudian Anda mengeneralisir bahwa semuanya itu ternyata salah. Tidak boleh begitu. Itu namanya logical fallacy. Makanya sekolah, Pak, supaya mengerti yang begituan. Woi, pandai juga Anda ngeles ya. Ini informasi yang saya dapatkan dari kitab suci yang dahulu saya imani. Ternyata juga tidak ada yang Anda katakan situ perbedaan jam. Jelas berarti Anda ada dua pencatatan tentang jam, tapi itu berbicara tentang hal yang berbeda ternyata. Enggak, berbeda dari mana? Oke lah kita iakan Anda benar, tetapi jangan menggiring ke logical fallacy. Ya, jadi yang mana yang benar? Kalau kan informasi ini kan datang dari Tuhan, ya, dan Tuhan itu tidak mungkin salah gitu, ya. Dan peristiwa penyaliban itu atas informasi yang diberikan tulisan oleh manusia Tuhan. juga, tulisan Yohanes dan Matius. Itu tidak pernah kami bantah. Iya, jam berapa? Kan katanya mereka diurapi Oke, terjadi kesalahan. Sebenarnya kan tidak begitu, Anda aja yang melintir. Karena ternyata tidak ada dicatat situ tentang pada jam berapa dia dipakukan. Loh, ini jelas-jelas bisa nih ya, saya bacakan. Anda buang waktu aja Anda. Sampai malam gitu-gitu aja kamu. Makanya saya bilang. Tadi kan sudah saya bacakan. Makanya, Akhi Aditya, share-kan Markus 15 ayat 25. Akhi Aditya, Iya, siap. Oke. Iya. Apa tadi? Markus 15 ayat 25. Nomor bukan ayat. Ya, lagi loading. Nomor. Iya. Bentar ya, lagi loading, sabar. Balik kayak gitu lah mati ya. Boleh saya share? Ya. Boleh saya share? Ya itu.
Sebentar ya. Saya Itu share ya. kok kejadian. Itu kejadian Sebentar, itu. saya share Ya, aja. silakan. Saya share aja. Minta izin share aja. Sebentar ya. Ya. Sebentar. Supaya lain kali kalau debat sehat gitu. Kalau enggak begini nanti kebiasaan. Sebentar. Ini baru satu ayat, bro, belum ayat-ayat yang lain, ya. Baru satu ayat saya punya data-data itu. Sudah? Ya. Sudah? Ini Pak, sudah. Silakan di-share. Sudah saya taruh situ. Supaya tidak usah memperpanjang waktu, saya share screen aja supaya kita baca sama-sama ya. Ya itu Bang, sudah. Nah, jam 9 ketika ia disalibkan, ya kan? Johannes, hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Ya, ini masih kira-kira lagi, masih persiapan, ya, jam 12. Jadi dari kedua ayat itu mana yang benar? Jadi begini, pada waktu jam 9 dia disalibkan, kemudian pada jam 12 Pilatus berkata, inilah rajamu. Di mana salahnya? Hari itu persiapan, masih persiapan. Ada Persiapan bisa baca Paskah. persiapan belum disalibkan kan? Nah, makanya tadi saya katakan kenapa Anda ini melintir-melintir. Karena Bukan apa? Tadi melintir. jam 9 dia disalibkan, jam 12 Pilatus berkata. Jadi apa salahnya? Jam 3 Loh, si Yohanes misalnya berkata. Terus apa maksudnya ini? masalahnya Ini kan dari juga- kedua informasi ini mana yang ini salah? Anda bisanya petak umpet aja Anda ini bagaimana? Makanya jelaskan mana yang benar, jam 9 kah, jam 12? Ya dua-duanya benar. Kenapa jam 9 dia disalibkan? Berasal dari mana? Jam 12 Berasal dari Pilatus berkata. Jam 11 Yohanes minum. Di mana salahnya? Jam 2 si Matius pulang ke rumah, makan dulu, makan siang. Apa salahnya itu? ini salahnya. Makanya saya tanya pada Anda, salahnya di mana? Dari kedua ayat ini mana yang salah? Ya, Dua-duanya informasinya benar. ini antara Markus, dua-duanya benar menurut Anda. Coba supaya berimbang, Enggak. nanti orang lain aja Enggak. yang nilai, jangan saya. Coba masukkan Iya. orang lain nilai ini. Coba silakan Pak Abdon saja. Saya serahkan dulu. Dinaikkan. Di mana? Terus share screen, jangan mungkin ditutup begini. share screen-nya. Share screen-nya dibuka aja supaya jelas kan, jangan supaya kelihatan siapa yang bohong. Oke, kok siapa yang bohong? Ini aku bacakan biar jelas ya. Kok musing-musing, takut betul itu. Itu nanti kalau Anda berasumsi tentang ayat ini Begini, lalu jam saya tanyakan. 9 dia disalibkan. Jam 12 Wow. Pilatus berkata. Jam 1 Matius pulang makan siang. Jam 2 apa Jangan salahnya dipelintir. itu? Baca dulu, Anda yang melintir. baca. Enggak baca, makanya baca supaya saya tidak melintir, coba. Pilatus Hari bilang jam apa? 9 ketika ia disalibkan. Terus Hari ayat yang itu ialah saat hari ini. persiapan Paskah. Terus Terus jam 12 Pilatus berkata, inilah Raja Yahudi. Apa salahnya? Jadi jangan berarti jam 12 dipelintir. Pilatus, sebentar, jam 12 Pilatus tidak boleh berkata, atau bagaimana maksud Anda? Nah, oke ya, saya bacakan aja dari sini. Tanya itu yang benar aja kamu. Kok loh, kan makanya tuh saya nanya dari kedua ayat itu mana yang benar, kan begitu ya. Jangan Nah, dipelintir-pelintir. oke, kita ikuti Anda ya, alur Anda begini. Mana yang salah? Coba Anda tunjukkan. Ya kalau menurut Salahnya di saya mana? dua-duanya salah. Memang peristiwa penyaliban itu tidak ada. Oke, dua-duanya salah. Jadi seluruh Alkitab salah ya, begitu. Ini yang Ya, namanya betul. logical fallacy. Ah, itu kan. Ya, ini saya bacakan di Yohanes. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam Anda ini 12. cuma penganut Kata argumentum. Pilatus kepada orang-orang itu Anda Yahudi, penganut inilah
rajamu dari Anda ini cuma rajamu. penganut argumentum ad populum. Anda itu penganut argumentum ad populum. Itu aja. Anda ini Kitab Anda mengatakan, ya, Markus mengatakan jam 9 disalib. Namun menurut Yohanes jam 12 itu belum disalib, masih dalam persiapan Paskah. Itu loh. jadi ya. maunya Anda apa Kita- ini? Ya keduanya ini menurut Anda yang Anda sebagai mau mengatakan itu salah semua orang yang karena mengimani- itu begitu. Ya karena Anda saja, tidak ada masalah. Nah, oke, sekarang menurut Anda yang mengimani Bible sebagai kitab suci Anda, informasi di mana keselamatan itu ada, ya. Lalu dari kedua ayat itu mana yang benar? Ini sudah terlalu melebar sebenarnya kan. Kalian kalau Enggak, sudah tidak ini- mampu jawab, ini kalian kan- melebar Loh, sana sini. yang melebar Itu itu membuktikan ya Anda. kualitas kalian. Bahwa kalian Loh, ini jawab memang saja. tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya jawab semuanya, seisi dunia ini tidak bisa mencatat semua itu. Jadi Jangan bisa sehari tidak usah surat lidah, bro. hari 7 Tidak malam usah tidak surat lidah. selesai. Tidak, namanya tidak usah surat lidah. debat Ya, kursi. jawab saja. Makanya dari kedua ayat ini yang konon katanya ini diilhami Roh Ikuti ya, Kudus. kita mau Anda aja salah itu sudah. Apa mau Anda Salah. selesai kan? Sudah Nah, apa terus lagi? kalau menurut saya salah. Menurut Anda benar atau Terus salah? apa? Saya harus syahadat. Saya tanya sama kamu. Enggak. Saya hanya menanya. Kalau menurut saya salah. Kualitas Dari orang kedua beginian dibawa masuk. Saya menurut saya dua-duanya salah. Lalu menurut Anda bagaimana? Ya sudah, ikuti Anda aja. Loh, kalau saya mengatakan Dua-duanya salah. salah sudah. Dua-duanya salah sudah. Dua-duanya Silakan. salah. Oke, kaum muslimin ya, jelas sudah nyungsep dia. Nah, demikian dari kaum muslimin ya, tentang bagaimana Kristen ini banyak tidak tahu isi kitabnya gitu ya. Contoh saja seperti Bapak Adon Sagala, dia mengatakan bahwasanya Paskah itu adalah perayaan, padahal itu tidak. Konteks dari ayat itu sebelum penyerahan Yesus pada prajurit Romawi, yang dimana Yesus itu akan disalibkan. Nah, namun mereka dengan 1000 alibi ya, beribu-ribu alibi, berjuta-juta alibi untuk mengalihkan fakta yang tertulis di dalam Bible itu sendiri, yang tertulis di dalam kitab mereka. Jadi segala sesuatu apa yang mereka imani sesungguhnya mereka mengetahui bahwasanya itu salah, namun entah apa ya, karena memang hidayah itu bukan kita yang berhak memberikannya, melainkan hanyalah Allah saja yang berhak memberikannya bagi siapa yang ia kehendaki. Bahkan Nabi pun tidak mempunyai kuasa, tidak mempunyai hak untuk memberikan hidayah, melainkan hanya memberikan peringatan saja. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.